sastra yaitu karya yang dimaksudkan oleh pengarangnya sebagai karya sastra, berwujud karya sastra, dan diterima oleh pembaca sebagai karya sastra. Pada hakikatnya, karya yang tidak sampai ke tangan pembaca bukanlah karya sastra. Kemudian ada istilah pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik yaitu pendekatan yang menitik beratkan kajiannya pada peran pembaca. Selanjutnya ada pula istilah resepsi sastra. Resepsi sastra yaitu bidang kajian sastra yang mempelajari bagaimana pembaca memberikan arti terhadap karya yang dibacanya sehingga dapat memberikan tanggapan, baik tanggapan aktif maupun pasif. Pentingnya peranan pembaca dapat dilihat pada kenyataan bahwa suatu karya yang sama akan dimaknai secara berbeda oleh pembaca yang berbeda. Dan dalam bidang kritik, Damono 1983 menyatakan bahwa dua orang kritikus tidak mungkin menghasilkan kritik yang sama persis, meskipun mereka telah bertemu dengan sajak yang sama. Selanjutnya, saya akan membahas hubungan sastrawan dan pembaca. Ada 4 macam hubungan sastrawan dan pembaca. Yang pertama adalah hubungan sastrawan dan pembaca dapat dilihat dari sifat komunikasi antar sastrawan dan pembaca. Antar sastrawan dan pembaca memiliki praanggapan yang sama terhadap karya sastra. Praanggapan yang sama ini berkaitan mengenai kenyataan dan khayalan yang terdapat pada karya sastra. Praanggapan yang sama antar seorang sastrawan dan pembaca disebut dengan konvensi sastra. Dalam konvensi sastra terdapat beberapa bidang seperti bidang bahasa karya sastra, isi karya sastra, struktur karya sastra, genre karya sastra, dan sosio-budaya karya sastra. Kita dapat mengambil contoh pada puisi karya Dimas Arika Maharja yang berjudul Pada Tirai Melambai. Pada Tirai Melambai menggunakan bahasa khusus atau bukan merupakan bahasa sehari-hari. Namun, seorang pembaca mengerti apa yang dimaksudkan sastrawan pada puisi tersebut. Inilah yang dimaksud sifat komunikasi antar sastrawan dan pembaca yang saling berhubungan timbal balik, yakni seorang pembaca mengerti apa yang dimaksud oleh sastrawan dengan membaca sebuah karya tersebut. Yang kedua, hubungan sastrawan dan pembaca dapat dilihat dari diri pembaca sendiri. Walaupun tidak melaksanakan interaksi secara langsung, seorang pembaca dapat menerima sebuah pesan pada karya sastra. Mereka dapat menerima pesan tersebut melalui membaca karya tersebut secara langsung ataupun mendengarkan karya sastra tersebut. Pada poin ini, terdapat beberapa tingkatan pembaca. Yang pertama adalah tingkatan pembaca awam. Tingkatan pembaca awam adalah pembaca yang menerima karya sastra berdasarkan imajinasinya atau sudut pandangnya sendiri tanpa memandang teori-teori sastra yang ada. Yang kedua adalah tingkatan pembaca sastrawan. Tingkatan pembaca sastrawan adalah tingkatan pembaca yang sangat menarik karena apabila seorang pembaca sastrawan membaca karya sastra, mereka dapat membuat karya sastra baru berdasarkan imajinasi dari karya sastra yang dibaca sebelumnya. Yang ketiga adalah tingkatan pembaca kritikus. Tingkatan pembaca kritikus adalah tingkatan pembaca yang memandang karya sastra untuk dinilai baik dan buruknya. Yang keempat adalah tingkatan pembaca akademis. Tingkatan pembaca akademis adalah tingkatan pembaca yang memandang sebuah karya sastra berdasarkan teori-teori yang pernah dipelajarinya. Biasanya, pembaca tingkatan akademis adalah dari sektor pendidikan seperti murid atau bahkan guru. Yang ketiga, hubungan sastrawan dan pembaca dapat dilihat dari pesan sebuah karya sastra.
yakni dapat kita ambil contoh pada puisi karya Wahyudi Siswanto yang berjudul Sajak Kuli Bangunan. Pada puisi ini terdapat kata pasir dan istana. Namun, kata pasir di sini bukan berarti pasir yang biasa digunakan untuk bangunan, melainkan memiliki makna tersendiri. Begitupun pada kata istana, bukan merupakan istana yang merupakan tempat tinggal seorang putri atau raja, namun istana di sini memiliki makna tersendiri. Oleh karena itu, hubungan sastrawan dan pembaca dapat dinilai apabila seorang pembaca dapat menafsirkan atau menilai pesan-pesan yang terdapat pada sebuah karya tersebut. Yang keempat, hubungan sastrawan dan pembaca dapat dilihat dari sastrawannya. Terdapat beberapa tipe sastrawan. Yang pertama adalah sastrawan yang mengajak, mendikte seorang pembaca untuk melaksanakan sesuatu. Biasanya sastrawan seperti ini menganggap pembaca adalah orang yang tidak mengerti apapun dan dia ingin agar pembacanya melaksanakan sesuatu sesuai karya sastra yang ditulisnya. Selanjutnya adalah sastrawan yang menganggap pembaca tidak tahu tetapi tidak perlu bimbingan atau digurui. Biasanya sastrawan seperti ini akan menampilkan karya sastra disertai dengan ending ataupun akhir yang sudah diketahui oleh pembacanya. Yang ketiga adalah sastrawan yang menganggap pembacanya orang bijak. Sastrawan pada tipe ini akan membuat karya sastra yang pada endingnya atau pada akhir ceritanya adalah dapat difikirkan sendiri oleh seorang pembaca atau biasa disebut dengan open ending. Yang selanjutnya tipe sastrawan adalah penulis muda. Penulis muda adalah penulis atau seorang sastrawan baru yang membutuhkan kritik ataupun saran dari pembaca. Pada tipe ini, tingkatan penulis lebih rendah daripada tingkatan pembaca karena pembaca dapat mengkritik ataupun memberikan saran kepada penulis. Kesimpulan poin keempat adalah pandangan pembaca terhadap sastrawan atau karya sastranya akan berpengaruh pada sikap dan tindakan pembaca. Apabila seorang pembaca tidak sepemikiran dengan seorang sastrawan, maka pembaca tersebut akan sulit untuk menerima sebuah karya sastra tersebut. Inilah maksud sastrawan juga berpengaruh terhadap hubungan sastrawan dengan pembaca. Selanjutnya adalah pandangan ahli terhadap pembaca sastra. Pembaca memiliki kedudukan penting dalam karya sastra. Dalam studi sastra, terdapat bidang kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap peran pembaca. Kajian ini dinamakan dengan pendekatan pragmatik. Tokoh yang mengembangkan pendekatan ini adalah Wolfgang Isar dan Hans Robert Jauss. Selain itu dikenal tokoh lain, Gerald Prince, Husserl, Heidegger, Gadamer, Stanley Fish, Michael Rivater, Jonathan Kohler, Norman Holland, dan David Bleich. Gerald Prince mengemukakan teorinya tentang narati atau orang yang diceritai. Narati adalah orang yang kepadanya pencerita menyampaikan wacananya. Narati dan pembaca berbeda. Pencerita dapat mengkhususkan narati berdasarkan jenis kelamin, kelas, situasi, ras, atau umur. Sedangkan pembaca yang nyata dapat atau tidak dapat bersamaan dengan narati. Husserl, Heidegger, dan Gadamer memiliki kecenderungan filsafat modern yang menekankan peranan pusat pemahaman dalam menentukan arti atau disebut dengan fenomenologi. Menurut Husserl, objek penelitian filosofis yang sebenarnya adalah isi kesadaran kita dan bukan objek dunia. Menurut Heidegger, kesadaran kita memproyeksikan benda-benda dunia dan juga pada waktu yang sama ditundukkan dunia oleh kodrat keberadaannya yang sebenarnya di dunia.
Gadamer menegaskan bahwa sebuah karya sastra tidak muncul ke dunia sebagai seberkas arti yang selesai dan terbungkus rapi. Arti bergantung pada situasi kesejarahan penafsir. Stanley Fish mengemukakan pendapatnya dalam pengalaman pembaca. Pembaca yang berpengalaman dalam teks-teks sastra juga memerlukan kompetensi sastra secara khusus atau pengetahuan tentang konvensi-konvensi sastra. Jonathan Kuller mengemukakan pendapatnya tentang konvensi pembacaan. Kuller mengakui bahwa konvensi yang dapat diterapkan pada satu genre tidak dapat diterapkan kepada genre yang lain, dan konvensi penafsiran akan berbeda dari satu periode ke periode yang lain. Michael Rivater mengemukakan pentingnya kompetensi sastra bagi pembaca dalam memahami karya sastra, khususnya puisi. Rivater memandang puisi sebagai sebuah penggunaan bahasa yang khusus, yaitu bahasa umum praktis dan bahasa puitik. Bahasa umum praktis digunakan untuk menunjuk suatu jenis kenyataan, sedangkan bahasa puitik berpusat pada pesan sebagai suatu tujuan dirinya sendiri. Terakhir ada Isser yang membagi pembaca atas pembaca implisit dan pembaca nyata. Pembaca implisit adalah pembaca yang diciptakan sendiri oleh teks untuk dirinya dan menjadi jaringan kerja struktur yang mengundang jawaban yang mempengaruhi kita untuk membaca dengan cara tertentu. Sedangkan pembaca nyata adalah pembaca yang menerima citra mental tertentu dalam proses pembacaannya.